Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku yang ada di Medan dan dimanapun Anda berada. Semoga dengan pengajian rutinan ini, semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang La ilaha illallah. Dan saat ini kita akan mengkaji Muhammad Rasulullah. Jadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita mengkaji Muhammad Rasulullah yang ada di luar diri kita, yakni yang ada di syariat, ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mekah sana, yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Contoh sebagai manusia yang sempurna. Jadi pada intinya dengan contoh itulah kita juga diperintah untuk mencontoh seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya, yang yakin di dalam hatinya bahwa ada Tuhan yang menciptakan dirinya dan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi hanya sebatas percaya saja, belum membuktikannya. Atas kepercayaan dan keyakinannya belum terbukti. Maka dari itu, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah, yakni berpasrahlah diri kepada Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Inilah perjalanan-perjalanan, kisah-kisah keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di dalam hatinya selalu berpasrah diri kepada Tuhannya, yang mana di dalam hatinya selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya, yang mana di hatinya selalu mengesahkan Allah daripada mengesahkan diri Muhammadnya di hatinya. Jadi inilah yang dimaksud iman yang kafah. Jadi berpasrah kembali kepada Tuhanlah yang berkuasa atas diri manusianya, ketimbang manusianya yang berkuasa atas diri manusianya sendiri.
Jadi manusianya kembali menjadi hamba daripada menjadi Tuhan. Manusianya kembali menjadi makhluk daripada menjadi Sang Khalik. Inilah yang dicontohkan oleh junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikaji di sini bukan dohirianya, bukan syariatnya. Jika kita mengkaji dohiriahnya, jika kita mengkaji syariatnya, sudah cukup banyak yang kita pelajari dahulu, ya kan? Jadi untuk kajian secara syariatnya sudah full, kita sudah melakukannya selama ini. Akan tetapi untuk mengkaji secara hakikatnya, mengkaji kondisi keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya sebagai Rasulullah, yang hanya sebagai utusan Allah, maka kita wajib mencari Muhammad yang ada di dalam diri masing-masing manusia. Jadi kuncinya yakni mengkaji diri, menemui hakikat Muhammad yang ada di dalam diri. Karena seluruh alam semesta ini sudah dirangkum semuanya ada pada tiap-tiap diri manusianya. Jadi keluasan alam semesta ini sudah diperkecil, dirangkum, semua sudah ada di dalam masing-masing diri manusia. Bagaimana kita mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi manusia yang mana kita mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh apanya? Ya tidak mencontoh dohirnya saja, tidak mencontoh laku syariatnya saja, akan tetapi yang terpenting, yang inti dan paling inti, mencontoh kondisi hatinya, mencontoh imannya. Karena bila tidak mencontoh iman, yang mana iman seperti yang Nabi kerjakan, maka seluruh syariat-syariat yang dikerjakan pasti tersesat. Tersesat kemana? Tersesat kepada pengakuan diri manusianya. Tersesat kemana? Tersesat ke lembah neraka. Tersesat kemana? Tersesat dirampas oleh iblis dan setan yang selama ini berkuasa atas hati kita. Maka dari itu kita akan mengkaji siapa sih Muhammad Rasulullah yang ada pada tiap-tiap diri manusia ini. Jadi kita seringkali melihat kaligrafi tulisan Muhammad Rasulullah identik dengan badan-badan manusia. Jadi hakikat Muhammad Rasulullah itu adalah badan-badan yang dicipta oleh Allah ini. Jadi sejak terciptanya cikal bakal badan ini yang dari tanah sudah dicipta, sudah diperankan, sudah diperjalankan, dipergerakkan, dinaungi oleh Allah, dipelihara, dicukupi, dibimbing oleh hidup sejak dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan. Jadi sejak dari tanah sudah diutus oleh Allah untuk berproses. Setelah
diproses dari tanah menjadi tumbuhan, diproses lagi, diperjalankan lagi, diutus lagi, beranjak menjadi hasil buah dari tumbuh-tumbuhan itu, menjadi buah-buahan, sayuran, dan padi. Belum berhenti di situ, diutus lagi, dibimbing lagi, diperjalankan lagi, dimakanlah hasil tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, dan padi, dimakan, dikonsumsi. Hidup yang ada di kedua orang tua kita, diprosesnya lagi kita di dalam kedua orang tua kita, yakni hasil makanan itu diproses saripatinya menjadi sel telur dan sel sperma. Ketika sudah bertemu antara kedua orang tua kita, maka diutus lagi, diperjalankan lagi menjadi gumpalan darah. Setelah menjadi gumpalan darah, diutus lagi, diperjalankan lagi, diperkembangbiakkan lagi menjadi gumpalan daging. Sehingga diutus lagi menjadi janin. Kemudian diutus lagi menyaksikan dunia, yakni terlahirlah bayi yang suci. Jadi bayi yang suci inilah yang dimaksud syahadat. Bayi yang suci inilah hidup, itulah Allah, dan badan inilah yang diutus oleh Allah, yakni diperjalankan oleh Allah. Tanpa hidup, tanpa Allah, apakah badan-badan ini bisa tercipta? Apakah badan-badan ini bisa berjalan? Apakah badan-badan ini bisa bergerak tanpa Allah? Inilah yang dimaksud La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi hakikatnya yang bisa menyaksikan Allah tiada selain Allah. Jadi yang hanya bisa menyaksikan Allah, ya Allah sendiri. Yang bisa menyaksikan hidup, ya hidup sendiri. Menyaksikan zatnya sendiri dan menyaksikan seluruh ayat-ayatnya, seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi yang bisa menyaksikan badan-badan ini diutus oleh Allah, diutus oleh hidup, ya hidup sendiri yang bisa menyaksikan. Jadi tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Jika ada manusia yang merasa bisa menyaksikan Allah, ini berarti masih salah paham kepahamannya. Selama manusia masih ada di hatinya, maka selamanya Allahnya tak wujud. Allahnya gaib, Allahnya tiada. Jadi yang bisa menyaksikan Muhammad sebagai utusan Allah, ya hidup ini sendiri. Nah, selama ini yang merasa bisa mengutus Muhammad ini kan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita lah yang selama ini berposisi sebagai Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya badan. Seolah-olah badan-badan ini bisa berjalan, bisa bergerak ke sana kemari, bisa beraktivitas, seolah-olah hawa nafsu kitalah yang mengutus. Hawa nafsu kitalah yang memperjalankan. Hawa nafsu kitalah yang berkuasa atas badan-badan ini selama ini. Kira-kira betul apa salah? Ya, biar tidak ngantuk sama saya tanya. Selama ini kita berposisi
sebagai Tuhan daripada berposisi sebagai hamba. Maka dari itu seolah-olah kita bisa mengutus badan-badan kita sendiri. Seolah-olah kitalah Tuhan-Tuhannya badan. Seolah-olah kitalah yang bisa mengutus Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh hidup. Berarti kondisi hati kita dengan kondisi keimanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama ini sama atau tidak?